Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andri Latif STPMM sebagai dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Primagandi SPMSI sebagai dosen moderator. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Taufik Azizah dengan NIM belakang 141. Di sini saya akan memaparkan mengenai kajian pengembangan bisnis saya di PT Semesta Cahaya Kemilau. Judul yang saya ambil yaitu Efisiensi Pola Tanam Sayur Kale PT Semesta Cahaya Kemilau. Baik, latar belakang mengapa saya mengambil KPB ini, yang pertama yaitu adanya data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa konsumsi sayuran di Indonesia itu mencapai 209,89 gram per kapita per hari. Sedangkan jumlah tersebut itu masih jauh di atas ambang yang sudah ditentukan oleh WHO dan Kemenkes. Hal ini merupakan salah satu kesempatan untuk petani sayuran memenuhi permintaan konsumen. Lalu selain dari itu, menurut Badan Pusat Statistik, pengeluaran per kapita pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar Rp403 untuk laki-laki dan Rp240 untuk perempuan. Di mana penurunan ini tidak terlalu besar dan diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi pengeluaran per kapita, maka semakin tinggi pengeluaran konsumen untuk sayuran per bulan, dan semakin mahal harga rata-rata sayuran. Maka dari itu, selain dari kuantitas, kita juga harus memenuhi kualitas permintaan dari konsumen. Namun pengembangan komoditas sayuran sendiri dengan kuantitas dan kualitas itu dihadapi dengan suatu permasalahan, yaitu adanya penyempitan lahan pertanian terutama di Pulau Jawa. Maka dari itu dibutuhkannya teknologi pertanian dengan sistem hidroponik yang merupakan salah satu solusi untuk menjamin adanya kuantitas dan kualitas. Nah, salah satu jenis sayuran yang dapat dibudidaya dengan sistem hidroponik yaitu sayuran kale. Mengapa saya memilih sayuran kale? Karena melihat dari data permintaan dari konsumen itu meningkat pada PT Semesta Cahaya Kemilau. Dilihat dari banyaknya perkembangan restoran siap saji dan perusahaan-perusahaan yang mengolah kembali menjadi jus detox. Lalu adanya data rata-rata sensus dari PT Semesta Cahaya Kemilau yang dapat kita lihat dari makalah saya, yaitu masih jauh dari data permintaan dari konsumen. Selain dari itu juga banyaknya kegagalan dari proses penyemaian hingga pindah tanam. Lalu ada data permintaan per hari dari konsumen yaitu sebesar 142,5 kg yang harus dipenuhi. Namun PT Semesta Cahaya Kemilau ini masih belum bisa memenuhi permintaan per hari yang sebesar 142,5 kg. Maka dari itu PT Semesta Cahaya Kemilau ini berencana untuk meningkatkan produksi dari sayuran kale. Maka tercetuslah ide pengembangan bisnis untuk meningkatkan produksi dari sayuran kale melalui manajemen pola tanam. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama itu perusahaan harus berfokus pada manajemen pola tanam untuk meningkatkan produksi. Lalu yang kedua, adanya pandemi COVID-19 ini membuat perusahaan harus membuat strategi bisnis dalam menghadapi situasi tersebut. Lalu untuk tujuannya, yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal PT Semesta Cahaya Kemilau dengan melakukan pengembangan usaha penerapan manajemen pola tanam sayuran kale. Lalu yang kedua, menyusun dan mengkaji kelayakan berdasarkan analisis non-finansial dan finansial
pada rencana pengembangan usaha dengan penerapan manajemen pola tanam sayuran kale. Lalu manfaatnya sendiri, yang pertama itu perusahaan dapat mengembangkan bisnis berdasarkan analisis internal dan eksternal. Lalu yang kedua, perusahaan dapat menyusun dan mengkaji kelayakan berdasarkan analisis non-finansial dan finansial. Baik, untuk keragaan perusahaan sendiri pada tahun 2009, perusahaan ini masih bernama Gadok Alam Lestari yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan seperti jamur, kemudian kambing perah, dan palawija yang dikelola secara konvensional. Lalu pada tahun 2015, PT Semesta Cahaya Kemilau ini bergerak di bidang pertanian atau perkebunan, seperti salah satunya itu kelapa sawit, lalu peternakan dan kehutanan. Lalu pada tahun 2017 perusahaan ini melakukan perubahan penanaman yang lebih ekonomis seperti lengkeng, durian, alpukat, dan pertanian modern yaitu sayuran hidroponik. Lalu pada tahun 2020 perusahaan ini membuka merek Gadok Fresh di area Bandung dan Jabodetabek untuk menyalurkan produksi dari Gadok Farm. Lalu untuk kegiatan lembaga pada PT Semesta Cahaya Kemilau sendiri itu ada 5, yaitu pembibitan, penanaman atau pembudidayaan, terus grading, pengemasan, dan pemasaran. Lalu untuk struktur organisasi sendiri itu ada penasehat, direktur, ada 2 konsultan, lalu ada manajer operasional, lalu ada ketua koordinator dari ke-6 bidang. Lalu untuk fasilitas dan peralatan dari PT Semesta Cahaya Kemilau sendiri itu ada sumber daya fisik seperti greenhouse, instalasi hidroponik, terus alat ukur EC dan pH dan lain sebagainya. Lalu untuk sumber daya manusia itu ada 36 tenaga kerja dan sumber daya keuangan. Lalu untuk unit bisnis sendiri itu ada sayuran hidroponik, perkebunan buah-buahan, dan peternakan. Lalu rumusan ide pengembangan bisnis. Rencana dari pengembangan bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dari sayuran kale yang dimana diharapkan dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Selain dari itu juga tujuan dari pengembangan ide bisnis ini untuk mengurangi adanya kelebihan produksi yang dikarenakan kurangnya controlling, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran dari PT Semesta Cahaya Kemilau. Untuk alur pengembangan ide bisnis ini, yang pertama yaitu identifikasi masalah di mana jumlah panen dari sayur kale ini masih belum memenuhi permintaan dari konsumen. Lalu yang kedua, adanya faktor internal dan faktor eksternal. Untuk internal sendiri, PT Semesta Cahaya Kemilau ini memiliki lahan yang luas. Selain dari itu, PT Semesta Cahaya Kemilau ini memiliki produk yang baik dan dapat membudidaya secara terus-menerus. Lalu untuk faktor eksternalnya yaitu kondisi geografis dan iklim yang mendukung untuk budidaya sayur kale. Lalu untuk strateginya yaitu penerapan manajemen pola tanam sayur kale di PT Semesta Cahaya Kemilau. Lalu untuk aspek yang keempat strateginya yaitu aspek non-finansial dan aspek finansial. Untuk aspek non-finansial sendiri itu ada aspek produksi, aspek produk, aspek pasar dan pemasaran, lalu aspek sumber daya, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek kolaborasi. Lalu untuk aspek finansial itu ada asumsi dasar, metode analisis total penerimaan atau total revenue, lalu ada total biaya operasional atau total cost, lalu ada analisis laporan laba rugi, analisis RC rasio, dan anggaran parsial. Lalu setelah itu yang terakhir yaitu melihat apakah ide bisnis ini layak ataupun tidak layak. Jika layak maka dilaksanakan, dan jika tidak layak maka dilakukan evaluasi. Baik, sebelum saya melanjutkan ke selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pengembangan ide bisnis saya.
yaitu mengenai pola tanam. Nah, pola tanam ini apa sih? Pola tanam ini merupakan suatu urutan tanam dalam suatu lahan dengan jangka waktu 1 tahun, yang tujuannya untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan dapat menghindari resiko kegagalan. Nah, maka dari itu diharapkannya nanti setelah ide pengembangan bisnis ini dijalankan, itu dapat mengurangi resiko kegagalan. Nah, di mana sih letak perbedaan antara budidaya yang akan saya lakukan di ide pengembangan bisnis ini, yaitu di bagian pembibitan atau penyemaian. Jadi, setelah melakukan pembibitan atau penyemaian, sebelumnya perusahaan PT Semesta Cahaya Gemilau ini tidak melakukan pemindahan penyemaian ke ruang gelap. Nah, namun ide bisnis saya ini menyarankan untuk adanya penyimpanan di ruang gelap selama kurang lebih 1 minggu. Lalu setelah dari itu dipindahkan ke greenhouse nursery atau ruangan yang terkena sinar. Semakin banyak sinar yang diberikan atau didapatkan nantinya oleh sayuran, maka semakin baik. Nah, untuk jangka waktunya juga sama, sekitar 1 minggu. Setelah dari greenhouse nursery ini nanti dilakukan pindah tanam ke guli. Nah, di sini juga terdapat perbedaan, di mana harapannya nanti setiap 1 guli itu untuk 1 jenis sayuran dan 1 usia. Mengapa demikian? Tujuannya yaitu untuk mempermudah karyawan mengetahui dan memudahkan ketika sensus permingguan seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu perencanaan produk. Rencana pengembangan bisnis ini itu merencanakan mengenai manajemen pola tanam sayur kale. Nah, sayur jenis ini mempunyai batang yang cukup keras dan tidak terlalu pendek. Lalu memiliki daun hijau yang pekat dengan ujung setiap daun bergelombang. Nah, diharapkan nantinya selada ini memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kandungan gizi tersebut dapat kita lihat di dalam tabel ini, yang memiliki zat gizi seperti energi, lemak, serat, protein, karbohidrat, sodium, dan kalium. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Untuk strategi perencanaan pemasaran sendiri, saya memiliki strategi pemasaran, yaitu ada segmentasi, target, dan posisi produk. Untuk segmentasi sendiri, sayur kale ini hanya akan dipasarkan di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Baik itu untuk perusahaan, restoran siap saji, atau pengepul perorangan. Lalu untuk target pasar, target utama dari produk sayur kale ini dalam perencanaan pemasaran adalah perusahaan pemasaran, seperti salah satunya yaitu All Fresh. Lalu selain dari itu juga ada perusahaan olahan seperti perusahaan jus detox sayur. Lalu untuk posisi produk sendiri di perencanaan pemasaran ini memposisikan sayur kale sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik karena telah dilakukan sortasi dan grading, serta produk ini baik untuk kesehatan. Lalu selain dari tadi yang strategi pemasaran, juga ada bauran pemasaran, yaitu 4P. Ada produk, harga, tempat, dan distribusi, dan promosi. Untuk produk sendiri, kualitas produk yang akan ditawarkan pada konsumen yaitu sayur kale dengan kualitas segar dan memiliki bobot selada dari 300 gram hingga 600 gram per pack, dengan karakteristik daun yang segar dan daun berwarna hijau pekat. Lalu untuk harga sendiri akan ditetapkan seperti harga yang sebelumnya, yaitu 22.000. Lalu untuk tempat dan distribusi sendiri, sayur kale ini akan dikirim menggunakan mobil box. Dengan begitu dapat mengurangi biaya pengiriman dari PT Semesta Cahaya Gemilau ke konsumen, yang nantinya dilakukan kontrak perjanjian mengenai biaya pengiriman. Lalu pengiriman ini didasarkan dengan perjanjian kedua belah pihak, dengan mekanisme pembayaran sebelum produk ada melalui transfer ke rekening dari PT Semesta Cahaya Gemilau.
Lalu untuk promosi sendiri, kegiatan promosi ini dilakukan oleh PT Semesta Cahaya Kemilau yang bertujuan untuk menarik para konsumen uh, melalui media sosial untuk mengenalkan sayur kale ke masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan finansial. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk perencanaan finansial sendiri itu belum sepenuhnya selesai. Jadi di sini saya baru menghitung di bagian penerimaan, baik itu sebelum dan setelah adanya ide pengembangan bisnis ini. Untuk penerimaan sebelum adanya pengembangan ide bisnis ini, perusahaan menerima sebesar Rp332.640.000 dengan total produksi per tahun sebanyak 15.120 kg. Lalu setelah adanya ide pengembangan bisnis ini, perusahaan akan menerima sebesar Rp719.092.800 dengan hasil panen per tahun sebanyak 32.724 kg. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, pengembangan yang akan dilakukan yaitu manajemen pola tanam sayur kale pada PT Semesta Cahaya Kemilau. Pengembangan bisnis ini muncul karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, di mana PT Semesta Cahaya Kemilau menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Belum adanya penanganan dan pemanfaatan terhadap pembibitan di mana menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran perusahaan. Lalu yang kedua, berdasarkan analisis finansial, penerapan pola tanam sayur kale pada PT Semesta Cahaya Kemilau ini dapat meningkatkan penerimaan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan sebelum pengembangan yang sebesar Rp332.640.000 dan penerimaan setelah pengembangan meningkat sebesar Rp719.928.000 setelah pengembangan. Lalu untuk saran yang pertama, PT Semesta Cahaya Kemilau dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis ini agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan kualitas yang baik. Lalu yang kedua, PT Semesta Cahaya Kemilau dapat mengatasi kelebihan produksi sehingga mengurangi pengeluaran dan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Baik, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.